Setelah melakukan meeting, Dira meminta izin untuk menemui Lena. Sedangkan Kinan pergi ke pantry. Dia ingin membuat kopi untuk dirinya sendiri. Kinan begitu terkejut saat melihat Raihan di pantry yang sedang menggunakan lip balm dan mengecapkan bibirnya. Kinan berdeham mengagetkan Raihan. Ngapain kamu? Ini, Pak. Pakai lip balm buat menjaga bibir biar tetap lembab dan bernutrisi. Emang cowok bisa pakai begituan? Tanya Kinan sambil menuangkan kopi dan gula ke dalam gelas. Bisa, Pak. Ini kan fungsinya untuk pelembab. Bapak lihat bibir saya. Merah kan? Ini merah asli, Pak. Jadi supaya bibir saya tetap seksi dan terlihat basah. Aktor Korea juga banyak pakai ini, Pak. Apalagi dipakai sebelum berciuman, Pak. Dira itu ngefans Pak sama saya. Karena wajah saya mirip Jungkook. Dia seneng banget Pak nyubit-nyubit pipi saya. Terus kalau punya anak pinginnya mirip saya. Kalau mau mirip saya, berarti nikahnya harus sama saya dong, Pak. Cerocos Raihan membuat Kinan naik pitam. Seketika Raihan menutup mulutnya. Mulutnya yang tanpa rem. Kinan menatap tajam Raihan. Membuat tubuh Raihan kaku dan lidahnya menjadi keluh. Kinan pun segera pergi dengan wajah yang sangat kesal. Melihat Kinan pergi, Raihan menghela nafas dan memukul-mukul bibirnya yang tanpa rem itu. Nyerocos kalau sudah bicara. Raihan ini memang penggemar drama Korea dan K-popers. Bahkan Raihan mengklaim dirinya mirip dengan Jungkook. Jungkook kok super. Hahaha. Dengan kesal, Kinan kembali ke ruangannya. Diletakkannya cangkir kopi itu di mejanya. Kinan melihat handphonenya dan mencoba browsing siapa itu Jungkook. Siapa lagi sih yang disebut Raihan? Yang bikin Dira suka sama dia. Si Jungkook itu yang katanya mirip sama dia. Kinan segera mengetik nama Jungkook di laman Google. Kinan terkejut melihat wajah Jungkook yang memang imut dan cute serta bibir yang merah dan terkesan basah ditambah usianya yang masih muda 22 tahun. Hah. Si bocah tengik ngaku-ngaku mirip artis ini. Jauhlah tapi si bocah tengik itu memang cute. Uji Kinan pada Raihan tanpa sadar. Kinan pun mengambil handphone Dira untuk melihat riwayat browsing situs dan YouTube istrinya. Apakah Dira masih melihat tutorial bercinta atau tidak? Sekarang Kinan jadi suka kepoin handphone Dira sejak kejadian itu. Dibuka handphone Dira dan ternyata banyak sekali nama aktor-aktor tampan Korea yang dicari istrinya itu. Begitu juga dengan YouTube. Mulai biografi, kegiatannya dan juga drama-dramanya. Selama ini Dira tidak pernah bercerita tentang kesukaan dan hobinya. Jadi Kinan mencoba mencari tahu sendiri. Wah, parah nih istriku. Tapi aku nggak kalah ganteng lah dari mereka. Rata-rata bibir mereka memang gitu ya. Apa perlu mencoba saran si Raihan bocah tengik? Kenapa Dira tidak pernah cerita apa hobi dan kesukaannya ya?
Apa aku yang kurang peka pada istriku? Tapi ya maklum saja pernikahan kita baru hitungan hari. Gumam Kinan pada dirinya sendiri. Mulai sekarang aku harus semakin bisa merawat diri. Supaya antara aku dan Dira bukan seperti paman dan keponakannya. Haduh, kenapa jadi parno gini gara-gara bocah tengik. Kinan yang percaya diri masak ia sekarang jadi krisis percaya diri. Imbuh Kinan. Mas, lagi apa? Serius amat? Tanya Dira yang tiba-tiba masuk ke ruangan Kinan. Oh, nggak apa-apa. Kok? Oh ya mas. Lihat handphone aku nggak? Tanya Dira sambil merogoh tasnya. Ini. Kata Kinan sambil menyodorkan handphone Dira. Oh, kamu bawa. Apa ada telepon tadi? Nggak kok. Oh ya, sejak kapan kamu suka Korea? Tanya Kinan penuh rasa ingin tahu. Sejak dulu. Lah. Bahkan sebelum kita bertemu. Apa yang bikin kamu suka sama cowok-cowoknya? Bukannya banyak dari mereka yang oplas ya? Ada yang nggak juga sih, mas. Selain ganteng dan cantik, mereka itu punya skill yang bagus untuk akting. Ya aku suka aja. Sekalipun aktor mereka itu pekerja keras jadi nggak cuma jual wajah ganteng dan cantik aja. Emangnya kenapa sih mas? Tumben aneh-aneh. Cuma ingin tahu hobi dan kesukaan kamu. Kalau menurut kamu, parameter ketampanan aku seperti siapa? Apa memang aku tua? Tanya Kinan penasaran. Dira tertawa melihat sikap suaminya yang mendadak aneh beberapa hari ini. Kenapa suaminya menjadi narsis? Dira duduk di sofa diikuti oleh Kinan. Kamu seperti dia, mas. Kamu tahu usia dia berapa? Kata Dira sambil menunjukkan gambar Lee Dong-wook. Emangnya berapa? Seumuran aku ya. Dia sudah 38 tahun. Tapi masih awet muda kan? Sama kayak kamu. Hah. 38 tahun. Wah. Semakin menua semakin mempesona. Gumam Kinan. Lagian kenapa sih kamu jadi aneh gini? Mas. Aku cinta sama mas itu apa adanya. Bagi aku kamu itu paling tampan. Yang terpenting itu ini, mas. Kata Dira sambil meletakkan telapak tangannya pada dada Kinan. Mereka hanya idola saja dan tidak mungkin untuk dimiliki. Idola para gadis yang sudah aku miliki ya, kamu. Bagaimana kalau hari Minggu besok kita ngedate? Aku ingin mengulang masa mudaku yang tidak terlalu indah. Lalu Queen. Kita titipin mama sama papa sebentar. Mereka pasti ngerti kok. Please aku mohon. Kata Kinan. Iya. Mas. Kamu ini semakin kayak anak kecil deh. Mirip sama Raihan, tahu nggak sih kamu? Sindir Dira. Ngapain juga bahas bocah tengik itu? Oh ya. Makasih ya sayang, kamu hari ini sudah bantu dan dampingi aku. Terima kasih kamu sudah hadir di hidup aku. Sama-sama, Mas. Terima kasih juga karena kamu sudah mengisi hari-hariku. Jadi,
Besok Minggu kita pacaran ya. Oke. Mereka pun saling tatap dan saling senyum. Dira menyandarkan kepala di bahu Kinan sambil menggenggam erat tangan suaminya itu. Malam hari menunjukkan pukul 11 malam. Mela sedang menunggu di depan kafe untuk menunggu ojek online namun tak kunjung datang. Tiba-tiba mobil Jerry lewat lalu berhenti saat melihat Mela. "Loh, Mel. Kok belum pulang?" tanya Jerry yang membuka kaca mobilnya. Pak Jerry. Nunggu ojek online tapi belum datang juga, Pak. Saya sudah menunggu 30 menit yang lalu." "Ya udah. Ayo bareng aja. Saya antar. Lagian udah malam gini. Bahaya," kata Jerry. "Baik, Pak kalau begitu," jawab Mela. Mela segera masuk ke mobil Jerry. Mela juga teman Dira. Karena mereka satu tempat kerja. Gadis sederhana berambut sebahu. "Pak nanti jangan turunin saya di depan rumah ya. Nggak enak dilihat tetangga kalau malam-malam gini." "Oh, iya saya ngerti kok." 30 menit kemudian. Akhirnya sampai di rumah Mela. Sesuai permintaan Mela, Jerry menurunkan agak jauh dari rumahnya. Namun rumah Mela masih terjangkau oleh pandangan Jerry. "Pak terima kasih ya atas tumpangannya. Maaf nggak ngajak Bapak mampir karena sudah malam," kata Mela. "It's okay. Ya udah kamu cepat masuk," kata Jerry. Mela pun melempar senyum sambil menunduk lalu berjalan buru-buru menuju rumahnya. Belum sempat Mela masuk rumah, ibunya sudah membawa setumpuk baju dan dilempar ke arah Mela. Sesekali ibunya menoyor kepala Mela dan mendorong bahu Mela. Mela hanya bisa menangis sambil menunduk. Jerry melihat kejadian itu dari jauh dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena tidak ingin ikut campur dan menambah runyam suasana, Jerry memilih pergi meskipun Jerry merasa kasihan dengan Mela. Sedangkan di kamar, Kinan menatap cermin dan mencoba memakai lip balm yang beraroma seperti buah stroberi. Sambil menunggu Dira keluar dari kamar mandi, diam-diam Kinan mengikuti saran Raihan. Kinan mengecap bibirnya dan memang bibirnya terasa lembab. Kinan segera menyembunyikan lip balm ke dalam saku jasnya sebelum Dira mengetahuinya. Kinan menarik tangan Dira dan menyandarkannya pada dinding. Dira terkejut dengan sikap suaminya. Kinan menatap mata Dira, merengkuh pinggang Dira lalu mencium bibir istrinya. Dira masih terbelalak tak bereaksi. "Gimana sayang? Apa kamu merasa beda dengan sentuhan bibir aku?" Bibir kamu wangi kayak stroberi dan terasa lebih lembut," jawab Dira dengan polosnya sambil menatap heran pada suaminya. "Yes. Bener juga si bocah tengik itu. Hahaha," kata Kinan dalam hati. Kinan menyeringai lalu kembali mencium istrinya itu. Dira yang mulai bergairah, mengalungkan tangannya pada leher Kinan. Dira membalas suaminya dengan penuh gairah.
Sesekali Dira gemas menggigit kecil bibir bawah suaminya yang sensual itu. Membuat Kinan tersenyum dan lebih semangat untuk membuat istrinya puas malam ini. Digendongnya tubuh Dira di atas ranjang dan satu persatu Kinan melucuti piyama istrinya itu. Mereka saling bercumbu di tengah malam yang menggairahkan. Melepas penat setelah menghadapi masalah yang menguras emosi dan materi. Dilampiaskannya rasa itu menjadi gairah yang tak bisa terbendung lagi. Desahan kenikmatan dan rintihan kenikmatan mereka berdua melebur jadi satu dalam puncak tertinggi sebuah gairah cinta yang bercampur dengan nafsu. Dira menggeliat kenikmatan sambil mencengkeram ujung bantal karena suaminya begitu pandai membuatnya melayang dalam desahan kenikmatan. Sentuhan tangan Kinan yang sudah berpengalaman membuat Dir semakin terbuai dan membalas sikap liar suaminya. Yang membuat Kinan tunduk dalam gairah liar Dira si gadis ingusan. Dibuatnya suaminya itu menggeliat seperti dirinya. Seolah membalas dendam akan kenikmatan yang telah suaminya berikan. Hingga peluh mereka bercampur menjadi satu.